Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat pembolang di seluruh Nusantara ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya masih tetap membolang ya. Cuma kali ini ngembolangnya agak lain sahabatku. Saya bakalan menanam kembali bambu-bambu yang pernah saya tebang, yang pernah saya ambil. Nah, sekarang saya bakalan menanam bambu, salah satu jenis bambu Jepang sahabatku. Saya bakalan menanam bambu Japanese. Bambu yang bakal saya tanam sudah 2 minggu saya stek ya. Saya stek dulu di rumah. Setelah dia tumbuh cabang kecilnya, baru saya bawa ke lokasi ini. Lokasi ini ada di seputaran ini ya, di seputaran tebing yang agak curam dan kelihatan tidak ada tanaman lain. Jadi bakalan saya tanam bambu sahabatku di sana. Oke, bagaimana keseruannya? Penanaman kembali bambu Jepang atau bambu Japanese. Ya tentunya bambu Jepang lah. Oke, semoga nanti setelah saya tanam entah 1 tahun 2 tahun kemudian bakalan muncul keunikan dari bambu tersebut sahabatku. Karena yang namanya bambu ya, walaupun awalnya tumbuhnya luas normal, tapi ada kalanya nanti bakalan tumbuh bambu yang cacat, bambu yang tidak normal, dan disebut juga bambu unik. Oke, karena saya biasanya menebang, hari ini menanam. Biasanya mengeksekusi, hari ini saya menanam kembali bambu-bambu yang pernah saya tebang. Oke, ikuti terus keseruannya penanaman kembali pohon bambu Jepang. Oke, inilah lokasinya yang bakalan saya tanami bambu Jepang. Ini sebetulnya di hutan sahabatku ya. Kalau untuk mencari kayu banyak di sini sahabat. Tapi kali ini saya akan coba menanam bambu di lokasi ini, khususnya bambu Jepang. Nah, ini lokasinya menurun sahabatku ya. Menurun seperti ini. Jadi kita di depan sana bakalan saya tanamin kembali ya. Oke, Pak Deto dari Blitar yang biasa menanam pohon trembesi, karena saya nggak ada bibitnya tuh untuk pohon trembesi. Kalau ada mau juga nih saya tanam ya di seputaran hutan-hutan yang kosong ya, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada tanaman besar-besarnya, biar dia hijau kembali. Oke, Pak Adeto dari Blitar sangat menginspirasi dengan penghijauannya dengan tanaman trembesi. Tapi saya ini Pak Deto nanam bambu Pak Deto. Nanam bambu Jepang yang biasa sering dieksekusi ya. Karena saya selalu berpikir, wah ini kalau 2 tahun kan bisa dikunjungi lagi. Kalaupun ada keunikannya kan mantap juga Pak Deto ya, bisa ngonten juga tanaman sendiri. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus video ini. Oke, ini sahabatku, inilah lokasinya yang bakal saya tanami bambu Jepang ya. Kebetulan di bawah sini ada airnya, ada air, dan di depan kita terdapat bambu tali sahabat. Sepertinya di sini sangat cocok sekali ya buat ditanam bambu Jepang. Dan itu di hadapan kita ada pondok ya, tapi pondoknya pondok kebun yang orangnya sudah meninggal sahabat, sudah tidak ada lagi. Jadi keadaan pondoknya seperti itu, tidak terurus. Oke,
akan saya tanam di seputaran ini. Ini dia sahabat, bambu Jepang yang bakal saya tanam. Ini sudah saya stek seperti ini. Sudah tumbuh kan. Ini kurang lebih 2 minggu saya rendam di air sahabat. Biasanya kalau bambu ini agak gampang ya nanamnya. Yang penting ada ruasnya ini. Ini bakal akarnya muncul ya. Seperti ini. Kecuali kalau kita tebang di tengah ya, mungkin ya agak susah tumbuhnya. Mungkin dia mati. Tapi kalau ada ruas seperti ini, nah ini disinilah nanti bakalan tumbuh akarnya. Oke sahabatku. Wah, ini satu terbalik nih. Saya akan menggali tanahnya dulu. Bagian ini. Oke. Oke, ini yang ketiga sahabat. Oke, yang keempat. Ini yang kelima, sudah saya tanam ya. Dan ini yang keenam. Nah, ini yang keenam. 6 batang saya tanam sahabat. Semoga tumbuh dengan subur. Ini lokasinya dekat air sahabat. Biasanya kalau lokasi dekat air seperti ini ya, kemungkinan hidupnya sangat besar karena di sini untuk air tercukupi.
Oke, ini hutan sahabat. Ini banyak pohon pandan ini di air seperti ini ya. Oke, ternyata di sini ada juga bambu tali sahabat ya. Mungkin ini sudah lebih dahulu tanam, tapi saya tidak tahu ini siapa yang nanam. Pasti di sini sudah terdapat bambu tali yang masih baru ya, rumputnya juga belum banyak. Dan untuk keunikannya belum ada nih sahabat, masih ruas normal semua ini, masih ruas normal setelah saya pantau tadi. Oke, ternyata ada air seperti ini sahabat. Ada bocil-bocil yang lagi mandi sahabat. Ini ada 2 bocil ini. Ini abang sama adik ini. Halo. 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 Wah, mantap nih. Wish, jago nyelam tuh. Aduh. Wih, mantap nih bocil 2 nih. Wih. Inilah keseruannya ya. Ini air kolam bikin sendiri. Wish, mantap. Oke. Jangan lupa subscribe dan share. Wish, ada ikannya. Ikan bawal putih. Ada ikan bawal putih. Demikianlah sahabatku, sahabat pembolang Babunik di seluruh Nusantara. Hari ini edisi penghijauan kembali dengan menanami lahan yang kosong atau tebing yang curam ya, dengan bambu Jepang. Sengaja saya menanamnya dekat aliran air, karena kalau di dekat aliran air untuk hidupnya mungkin lebih terjamin ya. Nah, kalau bambu kalau dekat air paling cepat hidupnya timbang menanamnya di lahan yang gersang ya. Kalau lahan yang gersang memang harus disiram kalau ingin tumbuh. Kebetulan ini cuacanya juga mendung sahabat, sangat bagus sekali untuk menanam ya, karena tidak panas. Dan saya berhasil menanam untuk pertama kali ini 6 batang dulu sahabat ya. Nanti insya Allah saya akan mencari lahan yang kosong lagi dan akan saya tanam lagi. Karena bambu Jepang yang saya tanam ini sebetulnya saya ngambilnya di rumah sahabatku. Saya ada menanam ya, kurang lebih umur 3 tahun dan sudah bisa saya bikin bibit kembali. Karena di rumah saya ada juga menanam bambu Jepang dan juga bambu petung. Nah, kalau bambu petung sering saya pangkas jadi dia tidak membesar, sudah seperti bonsai. Nanti saya videokan sahabatku bambu petung yang ada di rumah dan juga bambu Jepang ya yang saya tanam di rumah yang sudah berumur 3 tahun. Nah, sedangkan di lokasi ini mungkin 1 tahun ke depan ya, saya akan berkunjung kembali ke sini dan melihat pertumbuhannya. Kalau bambu ini insya Allah lah, saya yakin ya, saya yakin bakalan tumbuh dan tidak terlampau susah untuk menanaminya. Oke sahabatku, hari ini tidak ada pakai mudik yang saya temukan. Saya cuma menanam kembali bambu Jepang ya, karena tidak salahnya juga ya buat sahabat pembolang yang biasa mengeksekusi dan kemudian menanam kembali. Semoga video ini menginspirasi buat sahabat-sahabat semua untuk menanam kembali bambu-bambu yang pernah ditebang, tentunya di lahan yang kosong dan di lahan yang tidak ada tumbuhan bambunya. Baiklah sahabatku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menginspirasi sahabat-sahabat semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di Babunik, mantap.